Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Minudin. Nah, jadi ini saya baru aja beres pasang water heater. Ya, water heater ini dari Rinnai ya. Dan terus kenapa saya pilih water heater ini? Karena di spesifikasinya itu bisa untuk air yang low pressure ya. Karena di saya itu kan airnya kurang kencang gitulah. Makanya saya beli yang tipe ini. Nah, ini meskipun kelihatannya kalau dari keran airnya lumayan kencang, tapi tetap masuknya ini low pressure lah airnya ya, gitu. Nah, oke, setelah saya coba nyalain, ternyata water heaternya nggak mau nyala. Udah saya cek baterainya, terus ada tombol powernya juga sudah on, tapi tetap nggak mau nyala juga. Yang saya takutkan itu water heaternya rusak atau gimana gitulah ya, soalnya kok nggak mau nyala-nyala. Nah, ini saya soalnya pasang sendiri juga sih. Awalnya bingung juga ini kenapa nggak mau nyala, kan harusnya bisa nyala ya walaupun airnya low pressure, betul nggak, kan spesifikasinya juga ini bisa untuk air yang low pressure lah gitu. Nah, akhirnya saya oprek-oprek sampai saya tiup-tiup selang air yang buat masuk ke water heaternya, dan alhamdulillah akhirnya bisa nyala juga. Jadi ini entah kenapa ini kalau selang fleksibel yang buat showernya nggak dipasang, dia itu nggak mau nyala, tapi pas saya coba pasang selangnya ternyata bisa nyala. Dan posisi knob yang ini juga ya harus di posisi min ya, baru water heaternya bisa nyala. Tapi kalau udah bisa nyala gini sih, ini bisa diputar ke posisi max ya, dia nggak akan mati. Nah, tapi ini nggak bisa pakai kepala shower juga ya, kalau dipasang dia nggak mau nyala lagi. Nah, terus kalau posisinya di atas begini nih, begini juga dia juga bakalan mati, karena harusnya kan posisi shower di atas kepala kita ya, tapi ini malah mati. Jadi ini akhirnya cuma bisa dipakai untuk ngisi air panas ke dalam ember doang. Nah, tapi seenggaknya sih ini water heaternya nyala dulu lah ya, artinya ya nggak rusak water heaternya. Nah, jadi ini kesimpulannya, masalahnya berarti memang ada di airnya ya. Kalau mau pasang water heater itu airnya memang harus benar-benar kencang, walaupun water heaternya bisa nyala di air yang low pressure gitulah, tapi dia cuma bisa nyala doang gitu ya, bisa nyala doang lah gitu ya. Tapi tetap kita kan niatnya pasang water heater itu supaya bisa mandi air panas pakai shower kan ya. Jadi kalau seperti ini kan ya percuma juga jadinya pasang water heater. Nah, terus solusinya ya mau nggak mau harus pasang pompa booster, berarti supaya water heaternya bisa dipakai lah buat mandi air panas pakai shower ya, atau berfungsi sebagaimana mestinya lah ya. Nah, untuk video yang sekarang ini saya mau berbagi dulu cara pasang sendiri water heaternya. Nah, nanti di video selanjutnya saya mau pasang pompa boosternya ya, tapi saya harus cari-cari dulu nih pompanya yang murah tapi kencang air keluarannya lah ya buat water heater, supaya nanti water heaternya bisa dipakai buat mandi air panas yang pakai shower ya. Oke, jadi tonton terus ya videonya, ini cara saya pasang water heater. Oke. Nah, sebelum masuk ke video pemasangan, kita kenalan dulu sama water heaternya ya. Ini water heater dari Rinnai, tipenya yang Reu 5 CFC ya. Ini itu pemanas air LPG tekanan rendah. Jadi di spesifikasinya kita bisa pakai buat air yang tekanannya rendah gitu ya. Nah, ini saya belinya online, harganya 1.300.000 dengan garansinya sekitar setahunan lah ya. Nah, sebelum kita pasang ada baiknya kita cek dulu, baca-baca ini manual booknya ya. Dan untuk fiturnya itu dia si water heater ini udah ada display LED-nya ini untuk suhu ya. Terus ini untuk temperatur,
pengaturan temperatur. Di sini ada untuk pengaturan air. Yang di atas ini buat gas ya. Nah, kalau ini lubang buat ngelihat gasnya nyala apa enggak, ini bisa dilihat di situ ya. Nah, di sini ada spesifikasi low pressure 0,15 bar. Terus ini LCD display ya, terus safety cut off sensor. Ini untuk sensor CO ya. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan cara pemasangan, terus macam-macam lah ya, spesifikasi, terus apa yang nggak boleh dilakukan, terus cara masangnya kayak gimana. Nah, ini harus dipasang di dalam, jangan di dalam kamar mandi ya, harusnya ini harus di luar kamar mandi, tapi karena nggak ada tempat jadi saya harus tetap pasang di kamar mandi. Tapi ini harus pakai cerobong asap nih kayaknya, yang ini nih cerobongnya, ini buat buangan gasnya kayaknya ini. Nah, oke. Ini kita lihat bawahnya ya. Jadi ini ada tombol powernya di sini, tombol power on off-nya. Terus ini ada buat air panas keluaran, yang ini buat gas. Terus satu lagi ini buat air masuknya ya, air dingin. Kalau ini buat otomatisnya kayaknya. Ini otomatis nyalanya ya, otomatis airnya ini di sini nih. Itu di sebelah situ. Nggak tahu ini bisa di setel apa enggak, tapi ya iyalah. Nah, terus ini ada buat baterainya di sini. Ini mau pakai 2 baterai yang besar kayaknya. Kunci. Di sini ada kabel apa ini keluar, ini masukin dulu. Nah, untuk bawahnya seperti itu. Terus kita balik, ini belakangnya ini buat dudukan baut ke temboknya ya, skrup ke temboknya. Di atas itu ada 3, ini ada 1, 2, 3 ya. Terus di bawah ada 2. Nah, ini di bawah ini ada 2 buat nempelin ke temboknya. Terus untuk aksesorisnya yang kita dapat yaitu ini ada 2 buah baterai tipe D yang besar, ini buat pematik gasnya ya. Ini yang baterai yang paling besar. Terus ini ada apa ini? Ini ada skrupnya cuman 3 ya. Ternyata ini skrupnya sama visernya ada 3. Situ ada karet buat seal buat selang air kayaknya biar nggak bocor. Jadi nanti pasang itunya mungkin di atas tuh yang tengah 1, di bawah 2 ya. Dan segitu aja sih aksesorisnya, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Oke. Nah, jadi kita kan nanti mau pasang visernya di atas 1, di bawah 2 ya. Ini kita bor dulu yang atas tengahnya 1 di tembok. Ini sesuaikan dulu posisinya baru dibor ya. Ini saya pakai mata bornya yang ukuran 10 mm nih kalau nggak salah. Ini juga bornya bukan bor tembok, saya pakai bornya yang ada aja. Nah, kalau udah dibor, dipasang si skrupnya, ini tinggal dipasang aja. Ini yang tengah dulu ya, yang atas tengah 1. Karena si skrupnya dikasih 3, jadi saya mau pasang atasnya tengah, bawah 2 berarti. Ini kita tandain dulu buat posisi yang di bawahnya ya. Setelah ditandain tinggal dibor lagi. Ini buat yang di bawah posisi skrupnya ya, buat nempelin ke temboknya. Setelah beres tinggal dipasang lagi si baterai returnnya, terus tinggal di skrup lagi deh, dikencengin si skrupnya yang 2 di bawah itu ya. Agak susah sih karena di bawah, jadi harus nunduk-nunduk. Tapi ini udah tinggal dikencengin aja, jangan lupa pisernya juga. Oke, ini udah selesai dipasang. Jadi di atas itu 1 ya, yang tengah yang dipakainya. Terus ini di bawahnya 2. Ini kayak gini.
Ini udah lumayan kuat nih, nempelnya udah kokoh lah ya. Ini udah cukup, mau dipasang 5 skrup juga bisa sih, boleh. Oke, nah selanjutnya ini saya mau ngambil jalur airnya yang dari sini ya. Ini dari toren itu di atas masuk ke sini, ini keran. Kalau yang itu dari PDAM, dari Lenong, airnya kurang kencang, jadi saya mau ambil yang dari jalur sini. Nih, pipa ini mungkinan nanti sebelah sini saya potong, karena yang ini kan setengah in, kayak biar kencang. Ini yang 3/4 nih yang dipakainya, nanti masuk ke sini, situ, ke lubang yang masuk airnya. Nah, untuk perlengkapannya ini saya pakai T drat dalam ya. Ini T yang ini yang ukurannya dratnya ini yang setengah, tapi untuk lubang yang atasnya ini ya 3/4, jadi yang ininya setengah, yang itunya 3/4 ya. Terus untuk stop kerannya ini saya dari Selo, ini modelnya lumayan bagus ya. Nih, dalamnya kuningan, ini buat stop kerannya, nanti buat ke water heaternya ya. Nah, seperti ini nanti posisinya. Terus ini juga ada selang kaku ya. Ini selang kaku, ukuran panjangnya sekitar 50 cm ya. Jadi kenapa harus pakai selang kaku untuk input air ke water heaternya? Karena dia lubangnya besar ya, jadi nggak kayak selang fleksibelnya punya shower. Dia kalau yang punya shower itu lubangnya kecil, jadi air masuk ke water heaternya juga kecil, makanya harus pakai selang kaku ini supaya air masuk ke water heaternya besar ya. Nah, ini bisa lihat perbedaannya antara selang kaku sama selang fleksibel. Ini selang kakunya seperti ini ya, posisinya nanti di sini. Nah, ini seperti ini. Sebentar, ini masuk ke stop keran, langsung masuk keran 1, ini nanti ke water heater. Nah, ini kayak gini ya posisinya. Oke. Nah, oke, jadi ini udah saya potong pipanya, udah saya tempel dari sama T-nya. Terus ininya juga kerannya udah saya pasang. Ini tinggal kita pasang selang kakunya. Ini dari sini satu, yang satu lagi ini ujungnya ini masuk ke water heater ya, ke sini. Nah, ini seperti ini jadinya. Ini udah bisa, sebenarnya posisi seperti ini udah bisa dicek menyala ya si water heaternya. Buat pematiknya aja dulu sama otomatisnya, seperti yang udah saya jelaskan di awal video tadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini untuk selang gasnya saya pakai yang 3 lapis ini tuh, ini 3 lapis ya. Terus saya tambahin pelindung selang kayak gini, pelindung selang fleksibel kayak gini, soalnya sininya mau dipasang di luar ya, si selang gasnya ini. Nah, kayak gini, jadi nanti masuk sini. Nah, itu kan posisi kamar mandinya di saya, nanti selangnya itu ke sini terus keluar situ. Nah, dia itu nanti lewatnya keluar sini. Nah, lewat bawah sini ke sana. Terus nah di sana nanti itu dapur saya di sana nih, di sebelah, di balik tembok itu dapur, karena nanti saya mau sambung ke gas yang buat kompor ya. Jadi nggak pisah gasnya, jadi disatuin sama gas yang buat kompor. Nah, kenapa saya jadi pakai selang, pelindung selang? Nah, jadi biar pas di luar itu aman, jadi ya selang gasnya nggak digigit tikus atau terkena udara panas atau udara hujan. Nah, ini udah saya pasang nih pelindung selangnya.
semuanya nggak full sih, cuman ini untuk yang posisi yang di luar aja yang pakai pelindung. Nah, ini udah saya pasang, ini penampakannya jadinya seperti ini untuk yang di luar. Nah, ini udah aman lah seperti ini ya posisinya, selang gasnya udah dilindungin. Ini nanti naik ke atas sana dan masuk ke kamar mandi tuh. Udah aman. Nah, untuk yang di dapurnya ini saya pakai nepel cabang 3 seperti ini ya jadinya. Jadi ini ada 3 cabang. Nah, ini pakai nepel kuningan ya. Jadi kita pakai tabung gasnya cuma 1 aja. Jadi multifungsi tabung gasnya, nggak harus beli tabung gas lagi. Nah, ini yang biru itu ke water heater, sedangkan yang hitam ini ke kompor gas ya. Nah, terus ini yang masuk ke kamar mandinya, posisinya kayak gini jalurnya, dia nyambung ke sini, ada nepel lagi karena selang gasnya ternyata kurang. Jadi total selang gasnya ini 10 meter lah kurang lebih saya pakainya ya. Nah, sesuai video ya di awal tadi, ini dengan kondisi air yang seperti ini sebetulnya water heaternya udah bisa nyala ya. Nih, udah lihat itu apinya udah ada nih. Dia bisa nyala, cuman nyala doang gitu. Cuman bisa buat ngisi air panas ke ember aja. Soalnya kalau pakai kepala shower dia nggak bisa, bakalan mati. Cuman ya airnya lumayan kenceng sih sebenarnya kalau dilihat kayak gini. Airnya kenceng kan ya. Nih, cuman tetap dia walaupun airnya kenceng seperti ini, harusnya kan kalau dikeatasin kayak gini ya mati si water heaternya. Ini harusnya kan posisi shower di atas ini ya, ini malah mati kalau dipakai gitu. Jangankan pakai mau dipasang shower, dipasang kepala showernya aja dia udah nggak bisa nyala sebetulnya. Makanya ini kepala showernya saya lepas, ini belum dipasang. Soalnya kalau dipasang ini water heaternya nggak mau nyala. Nah, jadi seperti itu ya. Ini cuma bisa buat ngisi air panas di ember aja sementara. Jadi tetap kalau mau mandi air panas pakai water heater, ini tetap harus pakai pompa pendorong ya. Terus ini juga cerobong asapnya harus dipasang nih, soalnya posisi kayak gini kalau pintu kamar mandinya ditutup nih perih kena mata ya, nggak perih banget gitu. Nah, untuk video yang sekarang kayaknya segini dulu karena water heaternya bisa nyala lah ya, walaupun belum bisa dipakai. Nah, mungkin nanti saya bakal pasang pompa pendorongnya. Tapi saya mau cari dulu nih yang murah-murah aja lah, tapi yang pas buat water heater lah biar bisa dipakai gitu. Nah, oke ya. Jadi segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.